Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mesyaroh Bakti Pertiwi, dosen tetap di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Saya di Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim ini mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Kesehatan Masyarakat. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya Kesehatan Masyarakat yang tersebar di semua modul atau blok, mata kuliah Metodologi Penelitian, serta mata kuliah Epidemiologi Klinik dan Biostatistik. Keseluruhan mata kuliah tersebut dilaksanakan secara tim teaching. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Epidemiologi Klinik dan Biostatistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah Epidemiologi Klinik dan Biostatistik. Mata kuliah Epidemiologi Klinik dan Biostatistik merupakan mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang dilaksanakan pada semester gasal, yaitu semester 3. Mata kuliah Epidemiologi Klinik dan Biostatistik yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran memiliki tujuan utama untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip epidemiologi dan biostatistik dalam konteks klinis maupun di komunitas. Mahasiswa akan dibekali pengetahuan tentang konsep dasar epidemiologi klinik dan biostatistik. Mahasiswa akan dibekali pengetahuan tentang ukuran-ukuran dalam epidemiologi, ruang lingkup pencegahan, serta surveillance epidemiologi. Mahasiswa juga akan belajar studi dalam epidemiologi termasuk studi observasional dan studi eksperimental, uji diagnostik, konsep biostatistik termasuk di dalamnya uji hipotesis, yaitu uji chi-square dan uji regresi linear. Mahasiswa juga akan dibekali kemampuan analitis dan kritis dalam menelaah literatur ilmiah. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali calon dokter dengan alat dan pemahaman yang diperlukan untuk merespon dan mengatasi masalah kesehatan dengan pendekatan yang metodologis dan berbasis data. Capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya melalui serangkaian kuliah tatap muka, penugasan, dan diskusi, di mana capaian pembelajaran yang diharapkan diantaranya 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar epidemiologi klinik dan biostatistik, model epidemiologi, dan riwayat alamiah penyakit. 2. Mahasiswa mampu memahami ukuran epidemiologi, ruang lingkup pencegahan, surveillance epidemiologi, serta epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. 3. Mahasiswa mampu memahami studi dalam epidemiologi, termasuk di dalamnya studi observasional dan eksperimental. 4. Mahasiswa dapat memahami screening atau penapisan dalam epidemiologi, termasuk di dalamnya adalah uji diagnostik. 5. Mahasiswa mampu memahami konsep biostatistik dan konsep uji hipotesis, termasuk di dalamnya uji chi-square dan logistik sederhana. 6. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengkritisi laporan dari penelitian pada jurnal-jurnal yang bereputasi. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan buku referensi di antaranya 1. Buku Epidemiologi Manajerial, Teori dan Aplikasi karangan Profesor Dr. Suharyo Hadisaputro, spesialis penyakit dalam KPTI Vinasim. 2. Buku dengan judul Modern Epidemiologi karya Rohman dan Greenland. 3. Buku berjudul Prinsipal Epidemiologi karya Friedman. 4. Buku dengan judul Epidemiologi karya Leon Gordis. 5. Selain buku referensi, kami juga menggunakan artikel-artikel dari jurnal ilmiah bereputasi sebagai bahan diskusi guna mendukung materi pembelajaran. Dalam mata kuliah Epidemiologi Klinik dan Biostatistik, saya mengadopsi metode pembelajaran DIY, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment.
Untuk penyampaian materi teori, saya menggunakan pendekatan tatap muka langsung dengan bantuan media PowerPoint. Materi disampaikan melalui metode ceramah yang interaktif, di mana saya memberikan penjelasan secara langsung. Dalam segmen interaksi, saya mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dengan menyajikan skenario kasus atau data terkini mengenai permasalahan kesehatan. Ini bertujuan agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan terlibat dalam diskusi kelas. Kegiatan ini juga melatih mereka untuk menyampaikan pendapat secara langsung terhadap permasalahan yang disajikan yang selalu dikaitkan dengan materi yang telah disajikan. Dengan metode ini, saya berupaya untuk tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis dan komunikasi mahasiswa, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan profesional di masa depan. Saya juga membuka diskusi dan tanya jawab di akhir sesi perkuliahan, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap materi-materi yang memang mereka belum pahami. Asesmen dalam mata kuliah epidemiologi klinik dan biostatistik ini melalui UTS dengan komponen 35%, UAS komponennya 55%, melalui penugasan 10%. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kuliah yaitu konsep riwayat alamiah penyakit. Sasaran belajar pada perkuliahan ini yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep sehat dan sakit. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui konsep riwayat alamiah penyakit. Berikut pembelajaran saya di kelas. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah epidemiologi klinik dan biostatistik. Ya, pada kali ini adalah pertemuan kedua. Ya. Baik, sebelum perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Wah, penuh nih kursinya, luar biasa. Kalian selalu semangat untuk kuliah ya. Baik. Absen terlebih dahulu ya. Berputar ini absennya nanti ya. Ya, baik adik-adik semuanya, kita masuk ke pertemuan kedua dari mata kuliah epidemiologi klinik dan biostatistik ini ya. Tentang apa? Riwayat alamiah penyakit. Di pertemuan satu kemarin, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Izin Bu. Oh ya, Ais, silahkan Ais. Izin untuk pertemuan pertama kemarin kami membahas mengenai pengertian dan juga manfaat serta ruang lingkup dari epidemiologi dan juga biostatistik seperti itu. Oke, ada yang masih ingat nggak apa manfaat epidemiologi ya bagi kalian seorang dokter? Ada yang ingat? Izin. Oh ya, oke, ayo silahkan. Menurut pendapat saya untuk kenapa atau manfaat belajar epidemiologi dan juga biostatistik karena kita jadi tahu penyebab dari penyakit dan juga persebarannya sehingga kita bisa melakukan pencegahan seperti itu Bu. Oke, baik, kalian sudah belajar dengan baik ya. Terus belajar ya adik-adik semuanya ya. Ya, jadi kita bisa memahami materi yang diberikan. Baik, materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi riwayat alamiah penyakit di mana tujuan atau sasaran belajarnya adalah diharapkan dari adik-adik semuanya mampu memahami konsep sehat dan sakit. Yang kedua, diharapkan dari kalian mampu menjelaskan tentang tahapan dari riwayat alamiah penyakit ya. Ya, adik-adik semuanya ya, adanya kecenderungan tren gitu ya, perubahan pola angka kematian maupun kesakitan menunjukkan bahwa penyebab utama dari penyakit itu dapat dicegah gitu ya. Kok dia bisa terkena diabetes gitu ya? Dia bisa kena hipertensi. Kenapa kasus hipertensi sekarang tinggi? Apa penyebab hipertensi, ada yang tahu? Oke, Andri silahkan. Izin menjawab Ibu, jadi salah satu faktor risiko dari penyebab hipertensi adalah gaya hidup yang kurang sehat.
mulai dari merokok sejak dini, lalu banyak konsumsi kolesterol, sehingga mengakibatkan risiko meningkatnya hipertensi pada orang tersebut. Ya, betul ya. Itulah salah satu manfaat dari epidemiologi. Kita bisa mengetahui, bisa membuktikan bahwa suatu penyakit itu ada determinannya, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang namanya pencegahan, gitu ya. Orang yang sehat pun ya akan mengalami peningkatan resiko untuk menjadi sakit karena apa? Usia. Salah satunya ya jenis kelamin, ya, lifestyle ya. Oke, adik-adik semuanya kita bisa perhatikan dari contoh kasus, ini data terbaru ya, data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 bahwa prevalensi merokok penduduk usia lebih dari 10 tahun diketahui bahwa setiap hari sebanyak prevalensinya ya sebanyak 22,46%. Dari data ini kita bisa perhatikan tiap hari dia terpapar oleh rokok terus. Bahkan diperhatikan ya, ini dari foto itu bisa dilihat. Anak kecil ya kita perhatikan fenomena saat ini, anak SD itu sudah banyak yang merokok ya. Coba menurut kalian bagaimana ya, penyakit apa saja yang dapat diprediksi beberapa dekade ke depan jika merokok itu tidak dapat atau tidak bisa dikurangi ya sejak dini? Menurut kalian apa penyebab dampaknya ke depan? Oke, ada yang silahkan Andri. Baik, izin menjawab Ibu. Menurut saya sendiri, merokok ini dapat menjadi faktor risiko seseorang lebih cepat terkena sakit seperti pada paru-paru, pada usia 40 menjadi lebih cepat terkena PPOK, lalu dari kardiovaskular juga meningkatkan risiko sel endotelialnya menjadi lebih cepat rusak, sehingga dapat mengakibatkan hipertensi juga, begitu Bu. Oke, ya betul sekali ya. Itulah tugas kita sebagai seorang dokter, bukan hanya melayani ataupun memberikan tindakan kuratif, tapi kita harus bisa melakukan kegiatan preventif dan promotif. Ya, bukan hanya mengobati saja. Seorang dokter bukan hanya mengobati, tapi kita bisa mengedukasi masyarakat ya. Kita bisa mengedukasi mereka ya. Memberikan pengetahuan agar tidak melakukan kegiatan atau perilaku yang tidak sehat gitu. Oke, dengan mengetahui bentuk-bentuk perilaku yang tidak sehat seperti itu, bisa mengetahui dampak-dampak yang dapat ditimbulkan, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang namanya tindakan pencegahan. Itulah fungsinya epidemiologi ya. Kita bisa mengetahui tren kematian, kesakitan, determinannya, sehingga kita bisa tindakan pencegahan apa yang harus dilakukan. Ya, materi pencegahan bisa kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya, begitu ya. Baik. Kita akan mempelajari tentang konsep sehat dan sakit. Tentang konsep sehat dan sakit ini kita sudah menyinggung di beberapa mata kuliah kesehatan masyarakat yang masuk ke dalam modul ya. Baik, sebelumnya saya tanya dulu, apa itu sehat? Ada yang tahu? Silahkan. Siapa namanya? Zulfan. Oke, silahkan Zulfan. Jadi untuk sehat itu adalah kondisi di mana seseorang itu baik secara jasmani maupun rohani. Oke, baik sehat ataupun baik secara jasmani atau rohani. Ya, betul Zulfan, tapi bisa disempurnakan bahwa sehat itu bukan hanya terhindar dari cacat fisik, tetapi dia harus sehat seutuhnya, baik secara mental, spiritual, ya. Sehat secara fisik, psikis, gitu ya. Tiba-tiba frustasi tapi dia tampaknya sehat bugar. Ternyata dalam tubuhnya dia mengalami gangguan psikis. Disebut sehat nggak itu? Tidak. Bukan hanya dia terbebas, oh ini nggak sakit, nggak pincang, ataupun nggak cacat gitu ya. Ya, jadi sehat itu harus seutuhnya, baik secara fisik, psikis, mental, dan spiritual. Begitu ya. Baik, nah sekarang sakit. Sakit bisa dibacakan Zulfan, sakit adalah pola respon yang diberikan oleh organisme hidup terhadap beberapa bentuk invasi benda asing terhadap cedera yang mengakibatkan berubahnya fungsi normal organisme tersebut.
atau keadaan abnormal saat tubuh tidak dapat merespon atau menjalankan fungsi normalnya. Ya, baik. Dari sini bisa disimpulkan. Oke, bisa dibantu. Andri, apa itu sakit? Seperti yang dibaca oleh Zulfan tadi. Jadi sakit itu adalah... Izin Bu, sakit sendiri itu adalah respon yang akan dialami oleh suatu makhluk hidup karena adanya invasi dari benda asing atau patogen yang bisa mengakibatkan cedera atau gangguan dalam fungsi normalnya. Oke, betul. Bisa diberikan contohnya? Silahkan Ais, berikan contohnya. Di sini mungkin mengenai seperti tadi bisa hubungan dengan pernyataan yang PPOK itu kan juga asap rokok itu ada partikel yang masuk ke dalam pernapasan sehingga menyebabkan sakit paru atau paru seperti itu. Jadi ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, itu penyakit yang tidak menular ya, bisa tadi asap rokok ataupun kalau yang infeksius bisa ada kuman, terus seperti virus, bakteri, begitu ya. Oke, baik, kalian sudah memahami dengan baik. Kita lanjutkan lagi ya. Sehat dan sakit itu merupakan proses yang dinamis dan relatif. Ya, baik. Penyakit pada dasarnya terjadi melalui proses yang berkembang, melalui suatu seri pertahapan yang terangkai dalam simpul-simpul perjalanan penyakit yang sinambung, yang disebut sebagai riwayat alamiah penyakit ya. Itu yang disebut sebagai riwayat alamiah penyakit. Nah, riwayat alamiah penyakit pada pertemuan ini yang akan kita bahas ini ya. Setelah kita memahami konsep sehat dan sakit, kita lanjutkan dengan pemahaman mengenai riwayat alamiah penyakit, yaitu merupakan proses perkembangan suatu penyakit tanpa adanya intervensi manusia, ya, tanpa campur tangan medis dengan sengaja. Ya, perkembangannya penyakit itu mulai dari sehat, sakit, sampai akhir perjalanannya. Jadi riwayat alamiah itu ada tahapannya. Di antaranya apa saja dibaca bisa? Masa prepatogenesis, kemudian masa inkubasi, oke. Kemudian masuk ke masa penyakit dini, masa penyakit lanjut, dan masa dari penyakit. Jadi masa prepatogenesis itu adalah bibit penyakitnya belum memasuki tubuh si penjamu ya. Telah ada interaksi. Jadi ada interaksi terlebih dahulu ya antara penjamu dengan bibit penyakit dan lingkungan. Begitu ya. Di sini orang sudah menunjukkan gejala belum? Belum ya, dia baru berinteraksi. Itu disebut sebagai tahap ataupun masa prepatogenesis. Jika teman kalian yang sehat tadi itu kondisi tubuhnya atau imunitasnya lemah, maka si kuman tadi bisa masuk dalam tubuhnya ya, pasti berinteraksi sehingga dia akan masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya yaitu fase apa? Inkubasi. Jadi masa inkubasi itu adalah ketika bibit penyakit tadi masuk ke dalam tubuh si penjamu atau hostnya. Masa inkubasi ya, masa inkubasi kemudian masuk ke tahap penyakit dini ya, gejala belum tentu terlihat gitu ya, kemudian masuk penyakit lanjut dan masuk masa akhir. Oke, kita jelaskan per bagian di slide selanjutnya. Tahap prepatogenesis tadi ya, individu dalam keadaan sehat. Kemudian mereka rentan terhadap agen penyakit. Terjadi interaksi antara host ya, bibit penyakit, lingkungan ya, interaksinya di luar tubuh manusia. Di sini penyakit belum ditemukan, dia baru berinteraksi aja. Seandainya si host itu kondisinya lemah, ya dia bisa mudah tertular begitu ya, masuk ke fase berikutnya. Kemudian yaitu dia akan mudah terkena dipengaruhi oleh determinan. Nah, itulah kita fungsinya belajar epidemiologi, diantaranya dipengaruhi oleh faktor genetiknya, dipengaruhi oleh faktor kondisi fisiknya, jenis kelamin. Penyakit-penyakit tertentu memang tergantung dari jenis kelamin gitu ya. Kemudian usia, kebiasaan hidup atau lifestyle, sosial ekonominya ya. Jadi penyakit itu bukan hanya single faktor, tapi orang terkena sakit itu disebabkan oleh
berbagai determinan, multifaktor. Ya, jadi orang sakit itu bukan hanya disebabkan karena faktor kuman saja, tapi dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, imunitasnya, jenis kelamin, gitu ya. Itulah kita manfaatnya belajar epidemiologi itu di sini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Tahap patogenesis adalah di sini adalah tahap inkubasi ya, di mana tahap patogenesis terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini adalah waktu yang dibutuhkan sejak awal ya paparan infeksi oleh agen penyebab penyakit hingga timbulnya gejala. Gitu ya. Jadi masa inkubasi setiap penyakit berbeda-beda tergantung kumannya ya, tergantung virusnya, bakterinya. Dia mempunyai waktu yang berbeda-beda bisa menimbulkan gejala. Tahap yang pertama dari tahap patogenesis ini adalah tahap inkubasi. Kemudian tahap dini ya, merupakan kondisi ketika telah terjadi perubahan fungsi organ yang terkena dan dia bisa mulai menimbulkan gejala. Tadi temannya ada yang bersin, kemudian dia berinteraksi terlebih dahulu, masuk fase lanjut. Dia ikutan bersin ya. Dia sudah masuk ke tahap patogenesis ya. Dia masuk ke tahap dini, menunjukkan gejala bersin, pusing, gitu ya. Jadi itu sudah menunjukkan tanda-tanda gejalanya. Kemudian masuk ke tahap lanjut, merupakan tahap saat akibat dari penyakit mulai terlihat. Dia mulai pusing, gitu ya. Sudah tampak gejalanya, mulai semakin jelas gitu. Ya. Nah, kemudian tahap akhir gitu ya. Di mana di sini si pasien ataupun si host tadi ya di tahap akhir itu dia apakah bisa sembuh sempurna ya, sembuh dengan baik, dengan cacat ataupun dengan kematian. Oke, kita lanjutkan ya pola penyebaran penyakit ya. Untuk pola penyebaran penyakit bagaimana organisme itu masuk ke dalam tubuh itu melalui portal of entry, melalui hidung, mulut ya. Contohnya tadi apa? Influenza melalui hidung ya, karena portal of entry dia masuk melalui anggota tubuh ya, hidung, mulut. Kemudian kalau portal of exit ya melalui feses, penyakit apa? Diare ya kan? E. coli itu pada feses. Jadi dengan mengetahui pola penyebaran penyakit, dengan mengetahui tahapan-tahapan dari riwayat alamiah penyakit itu kita bisa melakukan yang namanya pencegahan ya. Disitulah manfaat dari epidemiologi. Nah, di sini kita jelaskan manfaat riwayat alamiah penyakit ya dengan mempelajari atau mengetahui riwayat alamiah penyakit ya dari dokter bisa mendiagnosa keberadaan penyakitnya, masa inkubasinya berapa lama, penentuan jenis penyakit, prognosisnya ya, menentukan strategi tindakan pengendaliannya, pencegahannya gitu ya. Kemudian bisa harapannya apa? Bisa memperpanjang harapan hidup si pasien gitu ya. Kemudian memperbaiki status kesehatan si pasien itu juga. Di mana semuanya ini berkaitan dengan tujuan dari epidemiologi. Apa tujuannya? Salah satunya adalah mengendalikan penyebaran penyakit di dalam populasi. Oke. Baik, dari ini adalah materi perkuliahan yang saya sampaikan ya di pertemuan kedua tentang riwayat alamiah penyakit. Oke, dari pertemuan ini ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kedua ini tentang konsep riwayat alamiah penyakit dari teman-teman? Oke, silahkan Andri. Baik, izin Ibu. Menurut saya sendiri dari kesimpulan materi kali ini kita belajar tentang riwayat alamiah penyakit mulai dari konsep sehat di mana sehat sendiri itu tidak hanya dilihat dari seseorang bebas dari cacat, tetapi juga sehat dari segi psikis, rohani, kejiwaan, dan sebagainya. Lalu dari konsep sakit sendiri, seseorang yang mulai host itu terinvasi oleh suatu penyakit sehingga menimbulkan respon sakit. Lalu kita belajar juga tentang bagaimana perjalanan sakit mulai dari prepatogenesis, inkubasi, penyakit dini, lalu sampai penyakit akhir dan juga bagaimana penyakit itu masuk mulai dari portal of entry dan juga exitnya bagaimana. Begitu Bu. Oke, baik. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semuanya?
Bisa. Ya, oke, dari materi yang disampaikan ini, adakah pertanyaan? Izin bertanya Bu Tiwi. Oke, silahkan. Angel? Ya, izin bertanya Bu Tiwi, untuk tadi yang tahap patogenesis saya masih kurang paham. Apakah Tahap- bisa dijelaskan kembali? Tahap Terima prepatogenesis. Oke. Jadi tahap prepatogenesis ini ya, adik-adik semuanya ya, dari tahap ini itu adalah tahap rentan gitu ya. Individu si pasien atau host itu masih dalam keadaan sehat. Dia baru berinteraksi dengan kuman. Artinya dia belum sakit. Kalau ada satu teman yang sakit misalnya bersin gitu, artinya dia mengeluarkan kuman. Namanya apa tadi? Penyebarannya melalui apa? Portal of entry. Entry atau exit? Entry. Ya. Jadi portal of entry ya. Jadi dia akan berinteraksi dengan si kuman itu. Dia belum menunjukkan gejala, belum masa inkubasi. Dia baru berinteraksi. Seandainya kondisi tubuhnya atau imunitasnya itu lemah, maka dia nanti bisa masuk ke tahap selanjutnya, begitu ya. Dia bisa mengalami kesakitan yang berlanjut. Dia baru berinteraksi dan dia bisa terjadi sakit atau tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ya, faktor dari imunitas, ya, faktor genetik seperti tadi yang disampaikan. Oke, bisa dipahami, Angel? Bisa. Oke, baik. Ini adik-adik semuanya, Ibu ada game gitu ya. Kita permainan untuk mengevaluasi terkait pembelajaran yang telah kita laksanakan. Ya, oke, saya minta 2 mahasiswa dari kalian semuanya bisa maju. Oke, silakan. Apur ya, Mas Apur sama Mas Dava. Silakan sini. Sini, berdiri sini. Ya, baik. Ini game ya. Kalian bisa mengklik dari beberapa pertanyaan ini untuk mengevaluasi pemahaman kalian mengenai materi yang sudah disampaikan. Yang lain boleh tepuk tangan kalau benar ya. Oke, baik, silahkan siapa dulu? Mas Apur. Oke, silahkan pilih nomor berapa nih? Oke, dibaca. Menurut pandangan epidemiologi, status sehat seseorang bisa ditentukan oleh mana? Oke, udah mengerti ya. Lagi. Oke, pilih nomor berapa? Gantian. Mas Dava menang siapa nih? Mengapa, sambil dibaca Mas Dava, mengapa penting untuk mempertimbangkan aspek fisik dan psikologis? Betul juga. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada 2 orang lagi. Lagi udah? Ya, baik. 1 orang lagi deh. Kayaknya seru ya gamenya. Oke, 1 orang lagi. Siapa? Mbak Ais, silahkan. Ya, pilih nomor berapa nih? Masih ada 3 soal. Apa yang ditandai oleh masa inkubasi dalam riwayat alamiah penyakit? Yang mana? Masa inkubasi adalah Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya ya, kalian sudah memahami dengan baik dari materi yang telah diberikan ya. Terus belajar ya dari buku yang disarankan ya, dan kalian terus upgrade ilmu karena ilmu itu selalu berkembang. Ya, kalian harus banyak-banyak membaca artikel jurnal, kalian bisa mengetahui beberapa hasil-hasil riset terkait perkembangan penyakit terkini. Ya, terus belajar ya, adik-adik semuanya ya, semangat ya. Baik, kita sudah selesai perkuliahan pada siang hari ini. Minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materi tentang pencegahan penyakit. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.